Sama siap? Ya. Siap, oke? Sambil jalan nggak apa-apa, sambil belajar makan tuh masuk. Oke, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah terus hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita awali baca doa bersama-sama. Ya, monggo. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Monggo. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekali lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, Bapak sama hati ini sebuah doa yang paling tua diucapkan oleh umat manusia, karena doa yang diucapkan oleh Nabi Adam. Bapak Ibu mesti hafal, mesti terus dan terus baca doa ini. Jadi Bapak Ibu ketika Adam terlempar di bumi setelah di surga, maka Adam mengalami kebingungan, ketakutan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kemudian Adam ditanya, Bapak Ibu ditanya, apa ini Adam? Boten kertos, apa ini? Boten kertos. Sudah siap dimulai? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah terhadir mengalir ke dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa dulu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hormati non sewu ya, sama nyuwun Bapak Ibu. Nanti ngaji gini tidak sembarangan, tidak seperti sini dimanapun. Kenapa? Karena ngaji kita diperlukan menjemput hidayah. Makanya segala sesuatu kita persiapkan sebelum masuk di luar. Misalnya mau arisan, mau apa-apa, sebelum mulai diselesaikan dulu. Begitu sudah masuk, bismillah, betul-betul kita madep hati untuk kita mulai belajar. Kenapa? Kita sedang menjemput hidayah Allah SWT. Sepakat sih? Sepakat sih? Itu yang mau. Oke. Jadi besar mati Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surganya Allah, kemudian dia di buminya Allah, maka Nabi Adam menjadi asing di sebuah kehidupan sangat asing. Maka Nabi Adam alaihissalam tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bingung, boring, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu. Kemudian Nabi Adam ditanya benda-benda alam semesta. Kenapa ada boten kertas? Kenapa ada boten kertas? Maka Nabi Adam makin bingung, makin merasa aku tidak tahu apa-apa. Nabi Adam menyadari aku bodoh, tidak tahu apa-apa. Nah, namanya
Nabi Adam memasuki namanya zero mind. Apa namanya? Zero mind. Zero mind itu zero itu nol, mind itu nothing. Sadar aku tidak sopo-sopo, aku ada sopo-sopo. Nah, kala itulah Bapak Ibu Allah berfirman melalui malaikat Jibril yang mengajarkan pada Adam. Itu. Jadi Jibril ngajar pada Adam, katakan katakanlah Adam, subhanaka, maksud engkau ya Allah, la ilma lana, sungguh tidak ada yang kami ketahui ilmu alam tanah selain apa yang engkau ajarkan, kecuali apa yang ajarkan. Engkau lah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu kita semua ini banyak yang tahu atau banyak yang nggak ngerti? Kehidupan Bapak Ibu kita banyak yang ngerti atau banyak yang nggak ngerti? Banyak yang nggak tahu, betul tidak? Itulah setiap saat kita menzerokan namanya. Sadar aku nggak ngerti apa-apa gitu ya. Maka langsung berdoa, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Bapak Ibu, ini bukan doa mengawali sambutan ketua PKK. Tetapi ini untuk urusan apapun, karena kita banyak tidak tahu Bapak Ibu. Bahkan ada seorang ulama alim alamat, saya termasuk meyakini beliau ini waliullah. Beliau berkata apa Bapak Ibu? Kowe nek nyopir, sira nek nyopir ning dalan tol, dilalah kebanan. Jadi nyopir ning dalan tol. Bagus, saya suka metafornya. Kowe nyopir ning jalan tol, mlaku ning jalan tol, dhewean ora ono sapa-sapa, kebanan, kebanan, zut gitu kan lagi. Pernah kebanan Bu? Gerak-geriki terus minggir gitu. Maka berikutnya akhirnya Gusti Allah tahu nggak di mana letak tambal ban yang paling cerdas? Allah tahu nggak di mana tempat tambal ban? Gusti Allah tahu nggak siapa orang yang bisa nolong? Tahu? Tahu? Allah tahu nggak segala sesuatu tentang di situ itu? Tahu? Tahu. Sementara kita yang lagi nyetir tahu apa kita? Orang ngerti. Apa artinya? Hidup ini kita nggak tahu apa-apa, tapi Allah nggak tahu. Maka Bapak Ibu, itulah kita harus mengakses Allah setiap saat. Itulah Bapak Ibu, guru kita, mursyid kita terus mentalkin namanya. Mentalkin ayat doa paling tua ini pada para murid-muridnya. Mentalkin, kalau untuk mentalkin ya. Kamu masih lihat? Apa mentalkin? Ya, mentalkin itu apa lagi? Mentalkin itu membenamkan ke dalam seluruh sanubari, membenamkan ke dalam seluruh sanubari kita ditalkin. Kayak Bapak Ibu ketika orang meninggal sudah di alam kubur, kan gitu ya? Kan ditalkin, siro. Terus hipno aja gemeter ono. Itu kan ditalkin, itu kan dibenamkan. Kenapa? Ketika itu dia masih hidup dalam tanda kutip gitu. Dia masih tahu kok dia. Jadi jenazah yang sudah dipendem, dia tahu kok termasuk pas Bapak Ibu pas layat sopo, terus Mam Sari nyumbang piro, pokoknya kotak piro tahu. Karena dia itu kan hanya jasadnya yang dipisah, betul ya? Tapi rohnya masih di situ. Maka ditalkin dia si Ranggo mau ono malaikat aja wedi. Kuwi iki
makhluk Gusti Allah padha-padha kowe. Lah kowe nek takoni jawab itu ditalkin namanya. Jadi ditalkin itu dibenamkan, dihujamkan ke dalam sanubari. Itu talkin. Talkin. Gitu. Jadi para guru-guru itu akan banyak mentalkin. Nanti kita juga banyak ditalkin tentang Sayyidul Istighfar. Nanti kita bahas next. Maka nanti kita akan belajar Sayyidul Istighfar. Bagaimana kita juga membenamkan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kita ditalkin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya seluruh isi kehidupan ibu lagi bingung aku memang masa apa ya. Salawat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi terus kita terhubung dengan Allah Bapak Ibu. Kemarin saya kena batunya Bapak Ibu. Kemarin hari Ahad saya jalan sama mantri Bapak Ibu. Nyari ibu saya gitu. Nah, saya kan lagi diet Bapak ya. Dan juga avokat Bapak Ibu, avokat jam kemeter. Nah, dia tetap avokat ya. Sekilo, bahkan aku sekilo rano susunya susah panggil gue. Waktu saya kan rano susunya sisam. Gue balik bosok kabeh. Bosok kabeh. Jadi Allah tahu kan? Allah tahu loh itu apa itu avokat sing bosok orang. Jadi besar mati ini betul-betul setiap saat yuk untuk apapun Bapak Ibu kita baca ini. Maka gini, karena tadi asbabul wurudnya, jadi Abu Hurairah adalah kisah munculnya ayat kalau asbabul nuzul nuzul kalau hadis nanti menurut asbab nuzulnya Nabi Adam kebingungan, bingung, nggak ngerti apa. Kalau kita masih paham, kalau kita baca ayat kan itu kondisinya Nabi Adam mengalami kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Ini latar belakangnya doa ini. Berarti kalau kita tidak tahu kudu piye, punya masalah ora kelar, golek dokter lucu-lucu, apa-apa, maka banyak baca doa ini. Siap nih, siap? Oke. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Uswah hasanah, contoh yang terbaik, yang kita bangga. Kita punya Nabi yang keren, punya suasana yang top. Beliau adalah Nabi terakhir. Nabi akan menjaminkan kita masuk surga. Amin ya. Kita terus bersalawat bersama itu kita banyak taslimah ya. Apa taslimah? Tunduk, patuh, ikut ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi warga Nabi yang terus dan terus banyak bersalawat dan terus taslimah ya. Tunduk, patuh, ikut ajaran-ajarannya. Amin. Yang kita muliakan Mursyiduna Syekh Haji Sa'di Al-Batawi, kita terus berdoa diberikan umur, diberikan kemenangan perjalanan. Amin ya. Bapak Ibu, boleh tahu siapa yang sudah ngaji sekian kali? Siapa yang ngaji di sini di dalamnya Pak Wibowo ini berapa sekian kali? Hari baru hadir, yang sudah berkali-kali hadir. Kenapa hadir Bapak Ibu? Kenapa hadir? Ya, ucapan selamat Bapak Ibu yang mau hadir di pengajian kita. Karena tidak semua orang cocok dengan ngaji kita. Tidak semua orang cocok. Tidak semua cocok. Termasuk Bapak Ibu saya rutin ngisi di At-Taufik Bapak Ibu ya. At-Taufik itu padat banget sampai pagi jam itu makin rame. Di antara sekian banyak ustadz pengisi acara, saya bangga rekor. Apa rekornya? Paling sedikit yang hadir. Rekor. Why? Kenapa? Karena ngaji kita ngajak mikir. Ngaji kita ngajak critical thinking, berpikir kritis. Yang ngaji kita akan ngajak orang untuk berbuat baik. Sementara ngaji di tempat lain nggak buruk loh ya, nggak buruk, dia baik loh ya. Banyak ngaji guyu-guyu, gembira-gembira. Kenapa? Ya wis susah kan, mosok diajak mikir meneh gitu kan ya. Gitu ya, diajak guyu-guyu dihibur. Maka please Bapak Ibu jangan ngaji di tempat lain monggo, tetapi ngaji di sini monggo juga. Kenapa? Karena di sini tempat kita untuk bareng-bareng untuk apa Bapak Ibu ya? Dandan awak. Insya Allah kita betul-betul kegiatan kita namanya ngaji. Apa Bapak Ibu? Ngaji. Apa itu ngaji? Ngaji asal kata aji.
Aji itu apa? Berharga, bernilai, apa lagi? Berharga, bernilai lah kalau bicara. Wah, pokoknya lo kajen, apa kajen? Kajen itu dihargai, dihormati. Kenapa? Karena dia punya sesuatu, punya nilai. Oh, kajen keringan. Sebaliknya apa? Kalau kan pokoknya orang gendah kayak apa gitu kan? Beda ya. Kalau kajen, ada wong kajen, ada wong apa gitu kan? Oke. Jadi Profesor Mati ngaji kita kan betul-betul diajak menjadi sosok yang makin aji, sosok yang makin bernilai, sosok yang makin berharga, Bapak Ibu. Gitu. Maka Bapak Ibu, guru kita Mursyiduna tuh ajaran kita namanya critical thinking. Apa namanya? Tulis critical thinking. Nah, di sini PR ya Bu ya, googling sama kecat GPT. Apa tuh critical thinking? Biar kita paham. Jadi guru kita Mursyid kita bahkan suatu hari ketika acara kholwat temanya critical thinking temanya. Apa gitu ya? Diajak berpikir kritis. Diajak mempertanyakan segala sesuatu. Maka nanti di majelis kita makan pohon, makan jagung aja itu diajak bertanya. Ya Allah, ini siji wis dipirang-pirang. Nah gitu critical thinking. Ini notone piye, ana manise, ana guriye gitu. Nah itu sampai diajak kayak gitu Bapak Ibu ya. Nanti dodol pisang ya Allah gitu. Ana vitaminnya barang ya Allah gitu. Kalau udang enggak kok aja. Kenapa kita diajak berpikir kritis? Agar apa? Agar kita ini otaknya kita jalan terus ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang jumut namanya. Apa jumut? Jumut itu mandek, stuck, itu jumut. Jadi betul. Kita kan diajak ngaji agar kita aji. Apa indikator aji? Indikator aji ada ketika kita makin makrifat pada Allah Subhanahu. Itu indikator. Jadi kita makin aji atau tidak, atau level ajinya itu ada skala-skala, adalah kemakrifatan kita. Kemakrifatan kita. Apa pilar makrifat? Pilarnya dua. Pilar makrifat. Jadi kita makrifat itu apa makrifat? Apa? Betul-betul makrifat itu dekat, kenal, ngeblend, menyatu, itu makrifat. Tidak yang lain. Maka orang makrifat itu dia kalau bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu tiada ilah. Ilah itu nggak ada yang diprioritaskan, tidak ada yang dipenke, tidak ada yang dipenting-pentingke. Jabatan ora penting, bodoh ora penting, semua nggak penting. Karena yang penting apa? Allah. Semua harta jabatan dalam rangka mendekat pada Allah. Itu hanya alat. Tepuk tangan ora penting. Sebutan Haji Bambang ora penting. Dokter Andus ora penting. Ora penting belas. Yang penting Allah. Nah, apapun itu hanyalah alat menuju mendekat. Alat. Maka Bapak Ibu, orang makrifat adalah orang-orang yang betul-betul sudah di la ilaha illallah. Tidak Tuhan, sudah tidak ilah. Tuhan itu bukan tidak, artinya kan bukan tiada Tuhan, sudah tidak ilah begitu artinya. Tiada sesuatu yang dipenting-pentingke, diprioritaske, dipen-penke, sing dioyak-oyak selain Allah. Maka selain Allah hanyalah makhluk yang itu menjadi alat bantu kita untuk makin mendekat pada Allah. Sampai sini bisa dimengerti? Bingung? Bingung? Bapak lagi rawuh lagi dengan kita. Nah, apa pilar makrifat Bapak Ibu? Apa pilar makrifat? Pilarnya dua. Pilarnya apa Bapak Ibu? Yang pertama ya ibadah kita mahdhah pada Allah SWT. Kesagapan kita beribadah.
Maka kita akan ditingkatkan terus Bapak Ibu. Kita wis sampai ini di genjot meneh. Kenapa ukuran kita tambah cedhak karo Gusti Allah? Yo salate, yo posone, yo wah wis kita ini diajak edan-edanan pol-polan setapak demi setapak ya. Tenang aja gak usah langsung sesuk berarti bumi sholat sak mengi ra melek. Bukan begitu gitu. Bukan begitu, semua manis tatoka. Masalah itu berangkat dari kemampuan masing-masing. Manis tatoka. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Jadi ibadah kita penyembahan kita. Yang kedua, amal soleh. Cucul, dia cucul, harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Ya duitnya ya keringetnya diajak metu. Keringetnya diajak metu. Nah, Bapak Ibu yang baru rawuh, ini ada kotak infak Bapak Ibu. Silakan ngisi ya Bapak Ibu ya. Tolong please ngisi. Karena untuk honor saya, kan gitu ya? Ya. Ini orang honor-honoran kabeh. Kita ngasih ternyata berapa tahun ya Bu Oro ya di sini? Hampir nanti Desember. Hah? Desember? 4 tahun? Perasaan petang-petang aku ini belum tahu balik gua amplop, belum tahu belas. Belum tahu gitu ya. Yang Walter berapa Bu? 8 tahun, semenan Rono. Belum tahu balik gua amplop udah malah pakai bensin, bayar tol, yo envakum yang leboke. Mohon maaf ya Bu, bukan karena saya keren, tidak. Karena kita mendidik untuk kita ini betul-betul alfos. Ya duitnya betul, keringetnya betul. Tetapi Bapak Ibu gak usah khawatir, kami gak minta mobil bisnis dekake ora. Semua manis tatoan. Manis tato itu berangkat dari kemampuan masing-masing. Jadi besok mati maka di majelis kita betul-betul kita didorong agar kita makin mantap pada ikhlas, 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 ikhlas. Saya tanya, aku sedekah, misalkan sedekah menang. Ya iya gitu. Aku poso, bukan poso menang. Nah iya. Nih jenengan ngapusi kan ya orang apa-apa toh daripada bingung. Tapi artinya Bapak Ibu semua diajak tambah baik. Termasuk ngaji kita semua dalam rangka diajak kita berpikir kritis agar hidup kita makin baik. Dan please deh Bapak Ibu, nanti lama-lama makin kita makin aji, makin makrifat, hidup kita Bapak Ibu akan makin Masya Allah. Amin. 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 Nek ditung rekoso kok nggih koso saben dina dakwah niki Bapak Ibu. Ini tuh esuk-esuk berusiku wis metu Bapak Ibu. Rene ping pindho Bapak Ibu. Ora apa-apa kabeh Bapak Ibu. Dan itu saben dina sekian tahun. Pertanyaannya, kenapa istri saya mendukung? Kenapa aku terus bahkan tuman? Apa tahu enggak apa tuman? Tapi apa tuman? Tuman apa tuman ini? Ketagihan. Kenapa aku tagihan? Karena enak gitu loh. Loh rekoso kok enak apa enggak luar biasa? Rekoso kok enak gitu loh. Nah jadi ini rekoso betul nggih? Kerengangan petakilan. Lah kok enak? Itu namanya lezatnya iman. Lezatnya iman itu susah dilukiskan. Dan tidak cuma kelezatan, tapi keberkahan. Itu Ibu. Maka sesiapapun, ketika nanti kita rajin ngaji, maka makin ke belakang akan makin merasakan keberkahan itu. Dan ini susah dilukiskan, Bapak Ibu. Makin ke belakang kita makin menikmati kehidupan, Bapak Ibu. Tua dewi ngaji urung suwe Bapak Ibu. Baru 40-an tahun ngaji. Sebelumnya bablas pernah ngaji Bapak Ibu. Ngaji rono rene golek guru rono rene Bapak Ibu. Terus kapusan-kapusan barang Bapak Ibu. Golek guru ngene mobil kita sedekahke numpak motor meneh. Pernah lho ngalami. Pernah aku di motor
terus pengen di mobil, akhirnya di mobil. Sedekah dapat 10 kali lipat, 100 kali lipat. Loh, karena itu Allah, jadi janji Allah. Tak sedekahke mobilku goblokku. Goblokku lho, goblok. Anaknya bojone numpak motor meneh jalan meneh. Itu perjalanan spiritual. Nah, alhamdulillah, wah maghrib guru rono rene. Wah, mati tekan dindi. Tekan gelang tekan dindi. Ketemune Kiai Saadi. Nah, semenjak itu alhamdulillah, nah saya yakin semua Bapak Ibu, kenapa tadi saya tanya Bapak Ibu siapa udah berkali-kali ngaji. Nah, makin berkali-kali, makin ke belakang, makin merasakan namanya kelezatan iman. Amin. Saya jadi kelezatan iman bukan berarti ada masalah, tetap masalah. Tapi kehidupan kita masya Allah enak. Subhan. Itu Bapak Ibu, maka yuk kita istiqomah. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan tambah belajar Bapak Ibu ya. Jadi ngaji kita nanti ada Mas Amin, ada saya, Bapak Ibu. Saya banyak bicara tentang sunatullah, sunatullahnya, tentang hukum-hukum alamnya. Ya nanti Mas Amin langsung ke pendekatannya. Kami punya pendekatan yang berbeda-beda. Nah, malam ini Bapak Ibu judulnya apa? Seni memulai. Memulai. Apa tuh mulai? Tahu Pak mulai? Ngawiti, ngayai. Ngawitnya apa Pak Ibu? Mengawali. Jadi Pak Ibu akan saja terus mengawali. Mengawali. Maksudnya bukan atau jadi apa gitu? Geografi. Gak usah. Geografi Pak. Tidak apa-apa. Jadi kita mengawali dan setiap saat kita akan mengawali terus Pak. Mengawali apa? Mengawali pembaruan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, tema besar saya selama 1 tahun ke depan, ya di tempat lain 2 kali pertemuan di Woton maupun Ngaglik, itu 2 kali pertemuan modulnya hanya bicara tentang memulai. Mengawali apapun kita mulai. Sholatnya dan yang mulai. Nah, mati subjudulnya adalah impian menata ulang kehidupan kita. Agar kehidupan apa? Kehidupan yang makin aji, makin berharga, makin bernilai, makin makrimat. Nah, mati izinkan saya mengawali sharing malam ini dengan sebuah story, dengan sebuah cerita ya. Mati saya punya teman, punya kawan. Ya, teman, kawan, dan saya cukup mengenalnya. Karena saya cukup mengenalnya, saya punya data tentang beliau ini. Dan beliau ini ingin saya ceritakan pada Bapak Ibu semuanya. Sebut aja namanya Mr. X. Bapak Ibu, beliau ini bisnisnya keren. Keren bisnisnya. Mobil stop. Tidak cuma itu Bapak Ibu, dia juga seorang konsultan. Kelasnya Asia Pasifik. Tidak cuma kelas petunjukan Asia Pasifik. Beliau seorang doktor. Beliau juga seorang YouTuber Bapak Ibu. Yang YouTuber tidak ecek-ecek karena dengan 1 juta subscriber. Tidak main-main. 1 juta sekali. YouTube yang konten edukasi bukan gini-gini. Beliau juga Bapak Ibu memiliki pesantren tahfiz yang sudah meluluskan santri begitu banyak. Tahfiz planner. Dan beliau berjuang jemput rezeki untuk biayai pesantrennya. Keluarganya juga wah luar biasa. Istrinya juga dididik menjadi seorang pebisnis hebat, bahkan menjadi seorang desainer seperti itu. Pamerannya ke Dubai, unit Emirat Arab dan sebagainya. Anaknya, ya Allah, keren, terlibat. Siapa beliau Bapak Ibu? Beliau adalah Dr. Indrawan Nugroho.
Ada yang pernah mengenalnya? Halo? Ibu nonton YouTube enggak? Nikita Mirzani. Kok gak kenal Indra Nugroho? Jadi Bapak Ibu adalah profil sosok yang sangat saya kenal, namanya Indra Nugroho. Saya tahu saat beliau mulai jadi bikin video, saya tahu. Saya tahu saat beliau ambil S3, saya tahu. Bahkan dulu awal-awal di pondoknya di Klaten sana, saya ikut-ikutan. Itulah Dr. Indrawan Nugroho dengan segudang prestasi yang luar biasa. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, itulah Indrawan Nugroho. Bagaimana jika dibandingkan dengan Bambang Nugroho? Yang sama Nugroho ning prestasi ning pedot adoh bumi dan langit. Pada umurnya 10 tahun di bawah saya, dia kepala 4 hari ini, saya meh kepala 6. Jauh di bawah saya, tapi punya capaian yang jauh di atas saya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu punya teman, punya saudara, punya kolega, rekan, bolong, seumuran Bapak Ibu, bahkan di bawah Bapak Ibu, sing hari ini sudah memiliki pencapaian-capaian, prestasi jauh melebihi Bapak Ibu semuanya. Ada? Ada tidak? Ada tidak? Kalau saya minta Bapak Ibu nyebut sosok nama, bisa nggak? Orang-orang yang seumuran kita, sepantaran Bapak Ibu, bahkan di bawah, tapi hari ini punya capaian lebih hebat. Capaian tidak harus jadi harus dokter, orang sukses YouTuber enggak, tapi mungkin dia dedikasi luar biasa bangun TPQ, dedikasi yang luar biasa ngurusi apa, dedikasi luar biasa ngopaini orang tuanya, dedikasi yang luar biasa. Kita angkat tangan, kita angkat topi karena dia punya capaian kehidupan yang jauh lebih hebat daripada kita. Ada? Ada? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Masih orang? Siapa misalnya? Lebih kelas, lebih hebat. Koro ada nggak koro? Ada, semuanya ketemu ada. Ibu ada nggak? Nah, saya mati bagaimana Bapak Ibu ketika melihat orang-orang seperti itu, termasuk bagaimana saya melihat Dr. Indrawan Nugroho. Jangan-jangan Bapak Ibu sama seperti saya. Uang kan tak dires dewi-dewi, garisnya dewi-dewi, pepesannya dewi-dewi, sarang sinar apa-apa. Atau dia kan titik-titik, dia kan titik-titik, dia kan titik-titik. Ada seperti saya kalau itu? Ada? Ada tidak? Karena dewi-dewi kalau ngomong mungkin jangan kaki itu. Jadi Bapak Ibu, karena kita berpikir seperti itu, seakan-akan kita selalu ada pembenaran bahwa kita boleh tidak sukses hebat dia. Gitu Bapak Ibu. Kita boleh, dia diri kok gitu. Udah kita diri. Udah kita diri gitu. Aja dibanding-banding ke. Akunya itu lagi. Ibu. Nah, Ibu, jangan Bapak Ibu, di luar kesadaran kita dijebak oleh program default namanya. Apa itu default? Di kota saya di sini adalah program masa lalu kita.
program bawaan kita, program mapan kebiasaan lama kita, yang itu belum tentu mendukung kemajuan kita. Contoh Bapak Ibu yang sederhana dulu. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu semua orang pengen sholatnya tambah khusyuk, tambah tumakinah, betul? Betul? Tetapi jarang orang serius dan dari sholatnya. Kenapa? Karena dari dulu pesannya orang itu apa? Yang penting aja ninggal ke sholat. Karena programnya yang penting aja ninggal ke sholat. Akhirnya programnya aja ninggal ke sholat. Perkara duhur meh asar, asar meh maghrib, maghrib meh isya, isya meh subuh, subuh bangsawan. Bu. Perkara sholatnya karo pelayon, karo lali. Wis larus. Kenapa? Defaultnya aja nganti ninggal ke sholat. Salah nggak pesan itu? Tidak. Kenapa Bapak Ibu nggak punya tabungan? Mungkin program dulu. Iso ngeliwat wis bejo banget. Nah, lagunya. Ya serasa sampai ke saya ngeliwat. Ya mungkin kondisi saat itu kayak gitu, betul tidak? Tapi itu kunci di benak kita, di mindset kita, sehingga kita nggak punya effort. Kenapa ada ibu-ibu sekolah dhuwur? Karena kamu wanita harus mandiri sekolah yang dhuwur. Karena itu terhunjam terus. Bahkan kamu SMA aku tuh melu bimbel, ben mlebu PTN, ben melu ne. Oke? Maka beda. Yang satu, wong wedok kan sing penting asal-asal ubah-ubah rumah-rumah katanya. Halo, apa saya gitu? Itu pengaruh, itu default. Termasuk kenapa banyak tidak greget membangun sesuatu berkontribusi pada umat. Kenapa? Programnya yang nek iso aja nganti ngrugekake liyan. Itu terhujat. Nek iso aja ngrugekake liyan. Tidak ada program ayo berjuang, lakukan sesuatu, berjuang, lakukan sesuatu, wah sopor, tak ada juga. Itu default, halo. Termasuk kemarin ada pas saya ngisi di Ngagit, kan bosan buka grup WA Walter, kita buka grup WA izin 37, izin Jawa. Nah, udah tak era ngaji, padahal ngapain? Jawa. Memang kalian raudan Bapak Ibu. Betapa dia nek longgar ngaji, nek orang nalangan, betul? Ngaji tidak menjadi prioritas. Berarti programnya ngaji lah prioritas. Ngaji nek pas longgar, pas kuwi. Padahal ngaji itu kesempatan kita mengenal Quran. Quran kita tahu dalinas. Nah, masalahnya Quran kan petunjuk manusia, betul nggih? Masalahnya awake dhewe terlanjur ora belajar nahwu, sharaf, balaghah. Kita belum sempat belajar itu. Maka kita akhirnya belajar praktisioner. Praknya di mana? Ya lewat ngaji ngono kuwi kaya ngene iki. Ha nek ngaji wek keter, keset. Mohon maaf, boleh saya boleh diksi jelek boleh? Keset ngaji. Mana mungkin kenal Quran? You know? Paham? Kalau kita nggak kenal Quran, ya uripe kan ora dibimbing Quran gitu kan. Kecuali biar ngaji di sregep nang sorok dewan buka Quran tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Azhar cekalane saben dina. Jenengan sholat kulhina terus gitu. Aku ya ngono kowe. Jadi program lama itu mendikte, mengarahkan, mengoreksi setiap tindakan kita. Dari sini Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ngaji bersama saya?
bersama Amin, bersama Kiai Saati sering kita berontak dan tidak nyaman. Kenapa? Karena berontak dengan program lama Bapak Ibu. Kamu sholat kok menaikkan tahajud, sekarang betul. Dulu waktu diprotes sih, Bu Titin Pak Bambang udah protes, minta Pak Bambang sing aja berat-berat. Aku gelem sing berat, sing rasa berat, rasa ngaji sampai sak jengkel jawab. Karena maunya kan guyon-guyon, guyu-guyu gitu. Monggo ditepani silakan untuk penghiburan, tetapi di sini kita belajar. Bukan berarti kita lebih baik dari Ibu. Halo. Halo. Lanjut. Siap belajar lebih dalam lagi, siap? Yang siap pelajari. Alhamdulillah. Kembali Bapak Ibu, kenapa Bambang Nugroho berbeda dengan Indrawan Nugroho? Karena beda di default. Maka pelajarannya, yuk Bapak Ibu, kita belajar pada orang-orang hebat. Betul ya? Setuju ya? Agar program kita berubah. Setuju ya? Ada sesuatu agaknya? Kita perlu dibantu? Benar bunyi, kenapa itu? Untuk mobil. Ada motor mana mobil. Lanjut? Mana suaranya? Lanjut? Lanjut? Nah, bersamaan kita lanjutkan. Jadi ada program default. Berarti Bapak Ibu, kita nggak harus berprestasi dong. Orang perlu maju dong, begitu? No, Bapak Ibu. Kita mesti belajar kodok, kodar, dan tawakal. Bapak Ibu, usul saya, Bapak Ibu belajar secara mandiri kodok, kodar, dan tawakal. Dan belajarnya tolong deep dalam. Agar apa Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu bisa dapat insight-nya sebagai bekal kehidupan Bapak Ibu. Ini penting banget, ini basic banget. Basic, kodok, kodar, dan tawakal. Nah, caranya, oke, Bapak Ibu setiap hari pegang gadget, antara lain pastikan mengaji. Maka bisa dari Gus Koyum, Gus Bahak, Ustaz Adi Hidayat, Ibu ya, siapa nih? Oke, Bu Yaya, kemudian siapapun mau yang mereka jelas keulamaannya ya Ibu ya. Jangan di TikTok soal itu sih ya. Jangan di TikTok, sorry kalau belajar ini jangan di TikTok. TikTok hiburan aja Ibu. Makanya belajar ilmu jangan di TikTok. Kecuali potongan Gus Bahak, Gus Koyum, gitu kan? Oke, Kiai Wahbi Udin, nah itu oke. Tapi ini orang jelas orang tekong ngomong orang kita kenal orang sopo gitu kan, tatonan ngomong kodok-kodar gitu kan. Kita masih belajar Bapak Ibu. Masih belajar kodok-kodar tawakal. Agar apa? Kita dapat insight. Nah, cara saya belajar Bapak Ibu, kalau saya belajar itu nggak loncat-loncat Bapak Ibu. Misalnya saya belajar kodok-kodar dan tawakal, saya belajarnya selama 3 bulan Bapak Ibu. Jadi saya itu setiap hari punya kode 90-91. Apa artinya? 90 menit selama 90 hari hanya belajar satu tema. 90 menit 90 hari hanya belajar satu tema. Ini anggapnya satu tema. Dan sabun dino mantan itu tidak bahkan di bulan-bulan ini sebenarnya agar apa? Mendapatkan pemahaman yang utuh. Nanti bahkan heran ketika nanti belajar tentang kodok-kodar, banyak cara berpikir kita, cara pandang kita yang tidak tepat. Oke. Nah, bisa mati dari proses pembelajaran saya, jika harus diselesaikan diberikan dalam satu slide, maka Bapak Ibu hanya satu hal. Tapi Bapak Ibu saya baca sendiri ya. Ini kesimpulan saya. Segala yang terjadi adalah kehendaknya. Bapak Ibu boleh. Wah, kalau ini Pak Wibu orang gede nih sampai ya Allah.
Aku itu aku cilik toh. Bapak Ibu, ini kehendak Allah Bapak. Kehendak Allah. Ini kehendak. Saya ngatur Gusti Allah. Kita tidak bisa iri. Nanti Bapak Ibu datang ke Ngaglik Bu Heni, belok mobil pirang-pirang. Ya Allah, mobil pirang Alphate barang. Aku motor ngangsur motor nanti dijupuk risik. Bu Heni seperti itu Allah. Bu Heni nafik. Allah yang kasih anugerah. Oke? Ini bicara apa? Kepandaian juga begitu. Nah, jadi Woro ini untuk Woro. Kayak lo jadi kepala dinas, kepala biro, juniorku. Allah. Bisa nangkep? Bisa? Termasuk ada orang oleh Allah dikasih gerah kok orang mari-mari itu Allah. Dan itu bukan adab tapi ini sayangnya Allah pada dia. Kita melihatnya begitu ya? Benar ya? Betul? Ada orang yang rezekinya kok mesake, Allah paling tahu. Kenapa? Kayak rezeki oke ya orang benar. Termasuk Allah kasih saya mobilnya Avanza tapi omahku ya kuwi dengan benar ke rumah saya. Padahal aku biyen pernah jadi wong sugih, pernah. Aku pernah jadi wong sugih tahun berapa ya? Tahun 2002. Istilahnya udah, kamu dari 2002. Bahkan belum tahun 2002. Tahun 2002 saya sudah ngangsur omah karo mobil 15 juta ngangsur tok. Nanti penghasilan di atas itu, betul nggak? Betul? Tapi ternyata kalau saya boleh review masa lalu, dia yang ketemu Gusti Allah. Sombongnya pol-polan. Jadi bagi saya hari ini Avanza terbaik. Omah Wahyu Tawa terbaik. Bagi Bapak Ibu yang pengen lihat masa lalu saya, silakan datang ke Perumahan Permata Puri, depan pemasaran Jalan Bukit Barisan, ya Bukit Barisan 12A, Makrong. Mau dicek lihat sertifikatnya, pernah ada namanya Bambang Nugroho pertama. Terus ganti didol, dimempit Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pengalaman saya biyen kaya ngopo ketika Allah kasih berlimpah harta, saya kaya ini ternyata apik saiki perutku. Jadi Allah tahu yang terbaik bagi kita. Sepakat? Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita terbaik. Kalau itu kehendak. Sepakat ya? Apapun itu. Apapun. Oke. Jadi segala sesuatu terjadi kehendaknya Bapak Ibu, dan tugas kita apa? Tugas kita ikhtiar. Segala satu tugas kita ikhtiar. Kita tidak pernah tahu hasilnya itu kuasa Allah. Tugas kita pol-polan ikhtiar. Ben sehat ya kudu pol-polan ikhtiar. Ikhtiar ini apa? Usaha yang bisa membuat goalnya tercapai. Ben sehat apa? Ya ikhtiar. Bapak Ibu, 4 bulan lalu, 4 atau 3 ya, Bapak Ibu ternyata gula darah saya 387, kolesterolnya di atas 300 kabeh pokoknya harus bis. Oke? Dan saya sedang tidak baik-baik saja. Maka bismillah, aku punya goal, punya target, Allah yang kasih tugasku ikhtiar pol-polan. Target saya, goal saya 2 bulan normal goalnya. Maka nyuwun sama Allah dan berusaha banyak.
ada 34 item Bapak Ibu ya. Minumnya tidak manis. Hari ini saya belum minum manis, kopi pun tawar. Hari ini malah belum ketemu nasi Bapak Ibu, belum ketemu nasi hari ini. Sampai kayak ngono kuwi Bapak Ibu. Akhirnya 2 bulan betul-betul normal. Malah kebablasan Bapak Ibu ya. Iya, kolesterolnya tetap detek di alat itu. Oke, jadi tugas kita ikhtiar apapun itu. Kita mau punya keluarga sakinah atau warahmah. Ikhtiarnya kudu cetok, kudu jelas, kudu terukur. Kita pengen bisa naik haji, bisa umroh. Usahanya kudu cetok, itu ikhtiar. Nah, apa itu yang Bapak Ibu? Ikhtiar kalau saya boleh menerjemahkan adalah berkorban waktu, tenaga, dan semua sumber daya. Kita ngaji ya. Ini spirit Ramadan Bapak Ibu. Saya pun terbaik Bapak Ibu nyiapkan materi hari ini untuk Bapak Ibu ini. Tak siapa teman Bapak Ibu, nggak main ini gitu ya, ini ada. Yang buka hati kan Allah, betul? Tapi tugasnya itu ya, masa slide bagus nggak slide-nya? Kenapa bagus? Yang bikin bukan saya gitu. bayar loh. Ragat apa ini? Ragat antara per slide ada ongkonil Bapak Ibu. Ini ngopi sing nggon adem nang sisa lho Bapak Ibu. Per kepingnya, per slide-nya. Padahal pirang slide iki? 13 loh. Kenapa? Ini intinya spirit memberi yang terbaik. Hasil Allah. Tugas kita ikhtiar. Maka Bapak Ibu, makin tinggi tingkat pengorbanan, makin maksimal tingkat ikhtiar. Halo. 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 Nah, kembali kisah tentang Dr. Indrawan Nugroho. Apa bedanya dengan Bapak Nugroho? Saya mencoba bertanya, kok Allah sayang banget sama Mas Indra ya? Bisnisnya keren, dokter, konsultan world class, punya pesantren besar. Saya mencoba berpikir kritis. Kok mau kasih ke dia gitu, aku enggak ya? Saya mencoba cari jawaban yang bisa terukur. Apa yang terukur Bapak Ibu? Indrawan Nugroho berjuang bangun bisnis. Bapak Nugroho, Indrawan Nugroho ambil S3 berdarah-darah. Bapak Nugroho, Indrawan Nugroho jatuh bangun membangun pesantren. Bapak Nugroho, artinya apa Ibu? Tidak ikhtiar bro, tidak tawakal guys. Sehingga wajar gak kalau Allah menyayangi Mas Indra dengan kelimpahan capaian itu? Wajar? Wajar? Ini janji Allah, sayangnya Allah. Karena apa? Surabaya Indrawan. Sama dengan Bapak Ibu. Ada punya teman adik kelas tadi Bapak Ibu Sadi. Ya Allah naik api-api. Api-api ngaji api-api. Taat api-api. Kan itu kan solehnya Masya Allah. Tak berdiri dari Quran. Anak dewe jangan nonton gadget. Jak sholat. Sangat mungkin beda itu ya. Halo? Kayak rezeki nabi men. Sangat mungkin kita keset. Dia kok Masya Allah, dia sholat malamnya kenceng, kita kendu. Jadi beda. Saya bisa mati. Sorry Bapak Ibu, kalau boleh senasib dengan saya. Kalau bisa simpulkan kita ini kurang greget Bapak Ibu.
kurang greget, kurang gigih, kurang pol-polan dalam membangun sesuatu. Sepakat? Kita masih kebanyakan tidur, kebanyakan scrolling, dan akhirnya apa? Kita kurang tawakal. Apa itu tawakal? Bersamanya usaha, ikhtiar, popolan, dan berserah pada Allah. Wa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Bapak Ibu, semua orang pengen punya anak pintar ngaji, betul? Saya tidak yakin baru serius nyuwun sama Allah, nyuwun baru nyuwun agar anak kita ngaji. Saya agak ragu. Saya yakin Bapak Ibu kelak pengen punya anaknya anak perempuan, punya imam suami yang soleh, yang taat. Tapi saya tidak yakin hari ini kita berdoa pada Allah mengetuk pintu langit agar telah dihadiahkan anak soleh yang mendampingi anak kita. Artinya apa? Ikhtiar kita harus benar. Jangan-jangan begitu hari ini rezeki kita masih ngos-ngosan karena kita itu nyune ora tenanan. Usahane ra tenan lho awake dhewe menungso cap opo kuwi. Halo. Halo. Kita ini cap opo Bapak Ibu? Berarti wajar nggak hari ini kalau hidup kita masih seperti itu? Wajar? Wajar? Diparing urip alhamdulillah. Betul sih? Betul ya? Betul ya? Diparing sehat alhamdulillah. Betul? Cara dari ngawur. Betul ya? Betul ya? Kaya urip kaya kerjane ra cetha, kaya urip kan. Ini jangan ini karena sayangnya Allah semata kalau dia dari papo. Yang ini kok. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, saya mengajak semua orang, mengajak Bapak Ibu untuk bertobat. Mau? Mau? Bertobat untuk bareng-bareng membuka lembaran. Apa langkahnya Bapak Ibu? Kita sudah mau lihat. Apa langkahnya Bapak Ibu? Saya kasih PR ya Bapak Ibu. Boleh saya kasih PR boleh? 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 Please Bapak Ibu tolong tulis nanti untuk di rumah. Nanti kita bahas di yang 2 pekan yang akan datang. Apa sih keinginan-keinginan yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup ini? Karena kita akan nyusun sasaran target. Apa yang bedakan Indrawan Nugroho dan Bambang Nugroho? Target, sasaran, goal. Indrawan Nugroho punya goal, bisnisku kudu maju dan bisa biaya pesantren. Sementara saya tidak seperti itu. Aku kudu dokter. Maka dia pecicilan ambil S3, ngejar TOEFL-nya 600, betul? Harus nulis jurnal Scopus, betul? Sementara aku ora, artinya dungo yora, aku dungo yora, ikhtiar yora, betul? Aku kudu pondoknya kudu maju, maka dongone luar biasa. Aku jadi Bapak Ibu, monggo susun goal, susun target-target kehidupan ini. Jadi nanti dari akan kita bimbing untuk kita punya proyek besar dalam kehidupan ini. Proyeknya adalah hal-hal yang sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu saat ini. Mungkin ketika hari ini saya punya masalah dengan keluarga, salah satu proyeknya adalah dalam 1 tahun perusahaan keluarga ini kelar, misalnya gitu ya, dan sampai ke langkah-langkahnya nanti kita bimbing. Aku pengen sholat yang lebih khusus, sholat tenang geram pikirannya, sholat sini sholat. Oke, project benahi sholat dalam 3 bulan misalnya. Ini. Nah, Bapak Ibu, saya Bambang Nugroho punya 3 project besar. 3 project besar. Mau tahu? Mau tahu nggak Bapak Ibu? Dikasih tahu nggak? Saya punya 3 project besar. Mohon doakan ya Bapak ya.
Ini untuk project hari ini sampai 3 tahun ke depan, 3 project. Pertama, saya sebut, saya kasih kode namanya D40. Ini kode. Apa itu? Dakwah untuk 40 plus. Jadi nanti dakwah saya untuk segmen umur 40 tahun plus 40 tahun. Kalau saya alet betul, oh boleh ikut. Kalau masih muda kok mau ikut, wow itu keren. Berarti levelnya tinggi. Gitu. 40 plus intelek, orang punya sumber daya. Saya nyiapkan betul-betul ini. Maka hari ini standar saya sepekan gini peng 10. Nah, satu di 40 plus. Yang kedua apa Bu Ibu? Maisah. Untuk Maisah. Rezeki sandang pangan. Saya punya target setiap bulan dapatan income X rupiah. Ada target X rupiah dengan bekerja yang hanya sekian jam. Nah itu karena becak mulu KPKOM bisa. Ini hanya dibutuhkan sekian waktu. Nah itu target saya, itu goal saya, project saya. Yang ketiga Bapak Ibu, saya menyiapkan legacy itu warisan. Kelak harus mati ini manfaat. Maka setengah hari saya, pagi sampai tengah hari Bapak Ibu, saya baru menyiapkan legacy. Saya belajar sesuatu, saya konten, saya bikin script. Hari ini saya masih termehek-mehek sampai hari bikin script. Take video, betul hari ini bikin script, bikin video. Setengah hari. Nah, setengah hari sampai sore, graduate. Sore malam, dakwah. Sudah proses. Ya ini sampainya. Jadi Bapak Ibu tidak harus dokter ambil S3 kayak Indra Nugroho. Tidak harus punya bisnis harus jadi konsultan, enggak. Maka hidup kita yang paling tahu. Sepakat? Tapi tugas kita ikhtiar yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Amin. Amin. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada pertanyaan? Any question? Monggo. Monggo. Kira-kira kita waktu berapa lama sampai Ya. dengan tetap yang prosesnya terukur. Ya, punya goal besar gimana? Kita punya goal besar, terus? Kira-kira butuh waktu berapa lama dengan effort yang kol-kolan. Oke, maka tergantung. Maka nanti kan kita hitung Bapak Ibu, oke? Nanti kan kita hitung Bapak Ibu. Target saya contoh ya, 3 bulan ini, saya sudah effort, saya sudah berjuang Bapak Ibu untuk tadi. Ini contoh ya, saya sudah konten dan konten edukasi. Saya sudah riset, ada nggak masalah tulis? Saya harus riset, harus macam-macam, semua butuh waktu. Goal saya Bapak Ibu di bulan ketiga saya sudah one day one video. Nanti kemampuan saya 1 hari 1 video. Sekarang 1 pekan baru 3 video. Tak genjot. Maka ketika proses genjotan itu kan jalani nanti ada tes ukur. Kenapa itu baru nanti bulan ketiga? Karena ini bulan pertama 3, nanti bulan berikutnya 5, bulan ketiga baru 7. Itu pasti tes ukur. Yang pasti goal saya di bulan ketiga saya produksi aja di bulan ketiga ada 30 video. Jadi maka nanti apapun goal kita, maka kita lihat besaran goalnya, kemudian itu butuh waktu berapa lama ini. Project saya dulu adalah 2 bulan gula darah semua normal. Itu 2 bulan. Dan dokter yang nangani saya ngetawain saya. Kalau waktu nyinyir. Oke. Nah, Pak dokter nggak tahu saya ini terapis loh ini. Saatnya saya terapi diri saya sendiri. Saya ini terapis saya ini. Kalau bisa menghack, saya ini terapis. Jadi ada sekolah di blog terapi, hipnosis semua baca sampai hari ini. Bagaimana agar saya makan nasi, maksitin orang nasi ramah, semua itu tak geber. Dan Bapak Ibu, bahkan ketika saya tekad saya ketika saya target 2 bulan semua normal,
bahkan saat itu saya sudah siap cuti tidak ngapa-ngapain untuk kepentingan kesehatan di jangka yang panjang, bahkan saya siap 2 bulan nggak ngapa-ngapain, insya Allah rekeningnya masih cukup. Nah, gitu ya, katakan saya ya. Oke, tapi alhamdulillah tetap kerja juga, tetap aktivitas biasa. Artinya Bapak Ibu, goalnya lah. Selama kita tidak punya goal, kita tidak punya challenge untuk bertindak. Itu problemnya. Ketika tidak ada challenge, kembali kita ke default tadi. Paham? Kenapa banyak orang di rumah ya wis turu baru hari selonjor karena dia tidak punya sasaran. Beda Mas Amin sing kudu rampung tesis iki malam ini sampai gak ngaji malam ini. Udah janji hadir gak datang. Kenapa? Karena pecicilan lagi pecicilan. Saudara lemah ngaji, kenapa? Mikir apa? Dia makin longgar, betul-betul acara tak dugi. Oke, defaultnya memang enaknya selonjoran atau TV, bener? Kelengkangan rene ini berat. Ketika tidak ditargetkan, tidak digolkan. Dulu awal-awal saya ngaji Tanjung Burung, dulu kan naik pesawat bro. Dulu naik pesawat terus, karena jamnya banyak pesawat di zaman itu. Begitu saya pulang hari Jumat kan pulang baik-baiknya, saya berangkat kadang naik Wing Air apa gitu kan, apapun lah ya. Itu jam Batisak jam 5.45 udah naik Citylink, jam 6:30 udah disebut masalah di bandara itu. Dan begitu sampai bandara langsung beli tiket untuk besok Kamis. Nah gitu. Jadi bersama nanti goal kita tergantung besaran goal dan langkah-langkahnya. Nanti Bapak Ibu akan kita pengalaman kita ajari itu semuanya. Gitu. Ada yang lain monggo? Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu, mumpung sebutkan beberapa kebanyakan jamaah itu kan punya niatnya tinggi untuk niat berangkat ngaji, tetapi masing-masing itu punya halangan, itu punya halangan sendiri-sendiri. Kemudian halangan agak besar, mau hadir itu terus malu ini sama mangkat naik gitu. Gak berangkat terus, akhirnya jadi berhenti seperti itu. Mungkin kiatnya bagaimana agar ya mau berangkat lagi kata Pak. Kadang ada yang minta itu harus dijauhi lagi gitu, karena ya malunya itu yang mendominasi kan. Kemudian juga ada yang seperti tadi Bapak memberikan contoh yang di bawah saya misalnya ternyata banyak yang sukses. Saya bangga gitu, melihat senang. Tetapi kadang kenapa sebenarnya mau ikut serta di dalamnya, kadang diajak apa gitu malu karena malu minder gitu, karena aku raiso koyo kae gitu, sehingga justru menutup diri, defend-nya kan Mbak, defend, menutup diri, rasa aku kurang sani, aku ki sopo gitu, seperti itu. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Pak Bambang, karena semakin defense, semakin kita rendah diri, berkecil hati, atau mungkin kadang ada yang melihat juga ngaji ini asal lagi kan, ada yang melihatnya ngaji ini torekot, pintar-pintar, padahal kita sama masih pada belajar. Ada yang melihat ya bukan eksklusif, aku ki sopo ora seperti itu. Jadi bagaimana kiatnya untuk mungkin bagi saya untuk memahamkan ya yang membuka mata hati, bolak-balikkan hati memang Allah nih Pak.
Tetapi saya itu orangnya kayaknya mudah tergelitiknya, dan jadi pengennya kok kasihan sih, kasihan gitu yang bersangkutan tuh pengen punya niat tinggi tetapi malu, defense-nya yang lebih tinggi, tetapi begitu dijawil itu mau, tetapi jawilnya itu harus sering dengan penuh kesabaran. Sementara saya sendiri kadang ya punya keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran gitu. Jadi kadang anunya pas banyak kerjaannya, terus pikirannya pas ya tadi Pak, kadang orang kan belajar sabar tapi kondisi tertentu kadang kita sok lupa gitu lah. Bagaimana khususnya saya sendiri mensikapi hal tersebutnya tentang Oke, bagus sekali banyak Bapak Ibu. Yuk kembali saya mengingatkan diri saya sendiri Bapak Ibu. Setiap saat ada setan yang menggoda kita. Setiap saat yang ngomporin kita untuk mengajak hal-hal yang destruktif. Bapak Ibu paham kan? Iblis ketika ditendang, betul ya? Di surganya Allah hanya kita satu. Dia diizinkan untuk menggoda. Jadi Bapak Ibu, setiap saat ada iblis yang menggoda. Dan nanti yang menggoda itu bisa dari berbagai pintu Bapak Ibu. Langsung pada kita bisa, oke? Pasangan kita juga bisa. Lihat pasangan kita, istri kita. Saya baru paham ini Bapak Ibu. Setan bisa masuk dari mana-mana. Kadang saya tahu setan juga lewat istri saya. Betul. Kadang bojoku orang biasanya gitu. Oh berarti lagi dipakai setan gitu. Ya lagi dipakai setan. Karena setan bisa pakai siapapun. Maka Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu. Ya kembali ke sangat basic. Kalau ngaji seperti ini baik atau baik? baik. Siapa bilang baik? Asik apa asik? Asik. Manfaat atau manfaat? Maka Bapak Ibu salah satu doa, please catat ini. Sangat ijazah Bapak Ibu ya. Ijazah. Salah satu doa yang terus Bapak lantunkan adalah Bapak Ibu mohon pada Allah agar diringankan ngaji. Ya, untuk hadir di pengajian, ringan ketemu guru-guru, ketemu circle orang soleh, itu masuk bagian doa kita. Jadi Bapak Ibu doa soal anak soleh, pemain lunas, iya monggo. Tapi salah satu doa yang setiap yang dilantunkan adalah Allah Tuhanku kasih sayangmu, Engkau harikan hamba. Ngaji tolong ya Allah beri kami keistiqomahan untuk bisa terus ngaji, ketemu orang soleh, ketemu guru-guru yang terus mengingatkanku ya Allah. Allah, Engkau laisa kami selidi saya. Allah Engkau akan memberikan pesan padaku lewat guru-guru. Tolong ya Allah, itu doa tenang. Jadi secara doa Bapak Ibu please, seperti saya Bapak Ibu dulu ketika awal ngaji rasa malam, sampai balik ngaji saya ya Allah ngaji wae kaya ngene. Apa kaya ngene, apa bukan guru-gurane bukan. Ngaji apa kaya ngene ya Allah, tolong ya Allah bisa istiqomah ngaji. Nah Bapak Ibu jangan dikira pun Jakarta orang sugih gitu pira-pira bisa numpak pesawat terus, saya juga nggak tahu. Tapi aku nyuwun aja sama Allah, nyuwun aja pada Allah. Allah ini ngaji top, jos. Ini pengalaman saya nggak ada bandingannya, diajak tauhid ya Ustaz. Diajak tauhid mengenal Allah, ya Allah. Dan itu doa saya. Ya Allah, pekan depan bisa ngaji lagi, paling sehat, paling rezeki. Dan tahu nggak Bapak Ibu pengalamannya? Setiap kalau nggak Rabu, Kamis, Jumat, saya selalu dapat order dadakan untuk beli tiket PP. Oh ini ajaib ya, maka saya betul-betul meyakini majelis kita, majelis yang barokah itu di situ. Karena aku nyuwun ini ngaji top ya Allah. Apa biar ngaji kayak ini? Ini apa ini? Ini ngaji ini kan faktanya ya kan aku lupa bis ya waktu betul ya.
kan kudu pesawat. Bener ya? Setiap Kamis, Rabu, Jumat tuh ono order terus. Ono order sing pas pesawat. Nek kalau itu kebetulan, betul? Nek bertahun-tahun itu bukan kebetulan. Maka Bapak Ibu, nyuwun sama ada Allah yang maha segalanya. Jadi apapun untuk kebaikan, nyuwun sama Allah, termasuk mohon pada Allah agar kita diberi keringanan untuk ngaji paling sehat. Jadi doa, saya yakin yang malas-malasan tadi meradungo. Jadi kekuatan diri, sementara diri kan rentan kena setan. Ya Allah yang kesel, setino-tino gawean pirang-pirang, betul? Betul? Maka itu secara fisik pun begini kesel, enaknya selonjor, sare, lah kok jak ngaji nih jak mikir. Wah itu susah berlapis-lapis kita. Maka Bapak Ibu itu harus kemudian dipersiapkan betul-betul. Jadi sok-sok ngaji, siapkan teman, ya perlu siap istirahat sih, kopi-kopi ini disiapkan tenanan, siapkan pokoknya sebagainya. Ewan ini onalangan undur sari. Ini cuma Jawa Pak. Ini sekarangmu biasa apik tugas kamu kebaikan. Gitu gitu. Halo. Halo. Kata siapa ya Bu ya? Kata siapa ya? Sudah semua? Sabar. Tahu gitu. Itu Bapak. Jadi maka memang setiap hari kita punya Allah yang kita terus berdoa padanya. Sepakat gitu? Sampai urusan ngaji, urusan apa-apa nyuwun sama Allah ya Allah. Termasuk Bapak Ibu boleh jadi secara matematika hari ini diajak nih Tanjung Burung mungkin belum ono. Ning jangan sampai gila kesempatan nyuwun sama Allah, nyuwun sama Allah. Hari ini kalkulasinya Bapak Ibu tidak punya uang 30 juta untuk umroh, tapi jangan sampai kita nggak nyuwun atau tidak umroh. Hari ini haji butuh berapa tahun? Makan nyuwun sama Allah, karena kalau sayangnya Allah bisa ada produk bahkan jadi petugas haji. Bagi Allah kadang ke Allah sudah berkehendak. Gitu Bapak Ibu. Saya buktikan banyak kehidupan saya karena tambah tua umur suidak gitu ya, suidak itu terus ngerasa nyuwun sama Allah itu pasti kok. Gitu ya. Gitu ya? Gitu? Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang satu tawakal dalam sebuah kisah yang pendek. Jadi, bisa mati apapun yang Rasul ajarkan, ya dicontohkan yang paling baik. Bicara tawakal, Bapak Ibu, maka Rasul kasih contoh atau menjadi teladan yang terbaik tawakal itu seperti apa. Salah satu adalah kisah ketika perang Badar. Perang Badar itu perang yang tidak imbang. Tidak imbang. Dalam sebuah riwayat berangkat kita ini rahasia perang ya, mungkin nggak dasar. Rahasia perang. Ini wong 700 karena dulu musuhnya lo jauh lebih besar, maka wong 700 sebagian balik kanan, tinggal 300-an. Musuhnya ribuan dengan persenjataan lengkap. Oke? Alias ini satu pertarungan yang tidak imbang. Ibarat PSIS kudu ketemu sama Barcelona. PSIS Barcelona kalah pengalaman, kalah apa? Mesti kau. Logika kalkulasi. Dan itu di perang Badar. Dan ini pelajaran tentang tawakal. Dan Rasul pun berkata, Allah, kami tahu depan kami musuhnya seperti ini. Dan kami, Allah, ini kalau kami mati semua nggak ada menyembahmu ya Allah. Maka Rasul pasrah, Engkau yang maha. Terus Rasul balik kanan menghadap sahabat. Rasul gimana kira? Kalau dia kalah mati, begitu? Ya. Kita nggak imbang ya wes pasrah lah. Allah, gitu? Enggak, kita siap perang. Lakukan yang terbaik. Kita hajar musuh.
Rasul pun tidak main-main Ibu. Dia pakai baju perang tujuh itu. Artinya secara kalkulatif, tapi secara usaha harus maksimal, harus pol-polan. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Ini kelasan kehidupan kita, dan hidup itu kita tidak ada kata mustahil seperti itu. Tapi tawakalnya masih benar. Berserah dari awal, tengah dan akhir, dan usaha pol-polan. Jadi pol-polan, kata Nabi, pol-polan dulu. Gitu ya. Nah, saya mengamati Bapak Ibu sekitaran saya tidak memanen tawakal dengan benar. Akhirnya hidupnya penuh dengan keputusasaan. Saya pasrah sama Gusti Allah. Allah yang ngatur, tampaknya itu spiritual ya. Tapi dia nggak berusaha sama. Nah, itu bicara Kanjeng Nabi. Perang tetap perang. Perang. Kudu tenang, kudu latihan, kudu topot, kudu. Maka Bapak Ibu boleh jadi hari ini pengen umroh, pengen banget nyuwun sama Allah dan mulai buka nih beri syariah kalau 20.000 1.000. Tapi ini ikhtiar melakukan. Kalau mampu nih begitu, gak apa-apa, tapi lakukan. Oke, selamat berikhtiar, selamat akan yang terbaik. Nah tadi nggak mungkin selesai, karena selesainya ternyata jam 1 pagi. Wah, ada langkah-langkah startnya, wah, rancang tulis, wes. Nah, ya. Terima kasih Bapak Ibu, insya Allah kita akan bertemu di 2 pekan yang akan datang. Dan Bapak Ibu ketika mau lebih intens, monggo 2 pekan di sini, tetapi Senin sore pilih Walter Ngaklik. Demikian, selamat berjuang, membangun masa depan yang indah. Tambah maju, tambah apik. Amin ya. Tambah tegak, tambah maju pada Allah Subhanahu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi